Katanya 30 menit, tapi ternyata sampai sini 1 jam lebih. Di sini ini masih gemeteran coy, tremor. Dan pastinya cerita yang ada di Candi Dadi ini masih misteri ya. Artinya misteri itu sampai saat ini pun dari tim arkeolog itu juga belum pasti menyimpulkan Candi Dadi itu bagaimana dan sebagainya. Finally sampai di Candi Dadi. Iya mas, oke. Masya Allah. Enggak pak. Resek apa priban? Kula Trenggalek. Pule. Alhamdulillah udah sampai di Candi Dadi. Katanya 30 menit, tapi ternyata sampai sini 1 jam lebih. Ya Allah, itu pun gila. Ya Allah, sumpah ini padahal tingginya sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Dan karena belok-belok gini kan jalannya, lumayan. Ya Allah, first time banget kesini sendirian. Untung ada orang yang cari rumput kan. Tadi dibantuin jalannya sampai ke sini. Ini masih gemeteran coy, tremor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama-tama saya dari Trenggalek minta izin untuk menceritakan beberapa kisah tentang candi ini dan dengan siapa. Oke. Matur suwun, jauh-jauh dari Trenggalek. Pule ya tempatnya ya. Pule. Suatu kehormatan ini. Jauh-jauh bisa datang ke candi dan notabene kan juga cuaca hujan. Jadi jalan juga begitu licin. Luar biasa. Oke. Nama saya Andi Christian. Jadi saya juru pelihara di Candi Dadi. Oke. Dan pastinya cerita yang ada di Candi Dadi ini masih misteri ya. Artinya misteri itu sampai saat ini pun dari tim arkeolog itu juga belum pasti menyimpulkan Candi Dadi itu bagaimana dan sebagainya. Jadi ada dua cerita. Yang pertama itu dari kajian atau data primer. Yang kedua itu terkait dengan cerita rakyat atau folklore ya, cerita rakyat. Nah, saya awali dari yang kajian dulu. Candi Dadi itu memang candi yang tidak ada ornamen, tidak ada panel relief, jadi polos. Polos itulah yang tim arkeolog itu kesulitan untuk menentukan periodisasinya kapan, terus diperuntukkan untuk apa. Nah, dan juga tidak ada artefak sama sekali, entah itu arca, entah itu prasasti, entah itu umpak dan sebagainya, tidak ada sama sekali. Nah, jadi menurut Profesor Aris Munandar memang Candi Dadi itu merupakan Mahavedi ya. Jadi Mahavedi itu kalau orang Hindu penganut Hindu di India itu kan membakar sesajinya di lumpang kecil. Nah, ini diibaratkan sama Prof. Faris Munandar itu Vedi yang besar, karena di tengahnya lubang kan, ya ada sumuran. Jadi apakah itu memang diperuntukkan untuk membakar sajian dan sebagainya, itu juga belum dipastikan real gitu ya hasil datanya. Dan juga beberapa arkeolog mengatakan bahwa Candi Dadi ini berupa yoni. Nah, yoni itu tahu ya, yoni ya, nah, yang gandingan Mesilingga itu. Nah, ini
yoni yang besar. Nah, di mana fungsi daripada yoni itu adalah untuk apa istilahnya, lambang ya, lambang kesuburan. Nah, jelas di posisi sini kan juga tidak gersang amat gitu ya, kayak subur. Dan yang kedua, yoni, lingga yoni itu adalah di mana diletakkan untuk tapal batas suatu wilayah. Nah, kalau kita tarik benang merah, ada juga arkeolog itu yang menyatakan bahwa Candi Dadi itu adalah titik magisnya Empu Barada, di mana Empu Barada membelah Kauripan menjadi Panjalu Jenggala. Dan di situ di Kitab Negara Kartagama dijelaskan bahwa jubahnya Empu Barada itu menyangkut pohon asam di Bayalangu. Nah, apakah ini monumen dari titik magisnya Empu Barada? Jadi kalau kita ambil benang merah, ini kan bisa jadi suatu batas wilayah itu ya. Oke. Jadi itu. Jadi kalau kajian arkeolog sementara itu, jadi belum ada kajian lagi. Dan yang pasti fungsi daripada candi itu untuk peribadatan ya, untuk umat Hindu. Yang kedua untuk pendarmaan. Jadi apakah ini untuk peribadatan dominasi untuk peribadatan sangat mendominasi ya, 99%. Kalau pendarmaan belum ada kajian pendarmaan. Nah, jadi seperti itu. Untuk ini sejak kerajaan Majapahit ya Pak? Ya, kalau secara tertulis itu memang di masa ya, di periodisasi abad 13. Jadi the glory-nya Majapahit ketika Hayam Wuruk yang memimpin. Tapi ini masih belum jelas ya. Ada juga yang menyatakan ini Karesian atau Kadewa Guruan. Nah, kalau Karesian Kadewa Guruan itu sejak Erlangga sudah ada masa-masa itu. Nah, ini yang fix yang mana kita masih belum. Ya, karena di statement ketika Candi Dadi mau di-upkan peringkatnya sebagai peringkat nasional, ini kan masih usulan, jadi proses. Itu juga gitu. Jadi masih belum bisa dikatakan titik. Jadi masih koma karena minimnya bukti yang di lapangan. Ya. Informasi bukti jelas. Kalau bukti primer itu sesuatu yang ditemukan di wilayah tersebut berupa bisa angka tahun atau seperti prasasti ya, atau mungkin ornamen itu sudah kuat. Jadi kalau ini polos benar-benar polos. Tapi ada beberapa ukiran atau coret-coret. Iya, itu vandalisme ya? Itu vandalisme. Berarti ini memang batu asli. Batu asli, nggak ada tambahan apa? Belum ada. Jadi candi ini masih original. Kalau cerita rakyatnya itu seperti Bandu Bondowoso sama Roro Jonggrang. Jadi sang putri itu menyuruh seorang pangeran itu untuk membuat 4 candi. Nah, terbukti kan 4 candi ada kan? Candi Wurung, Candi Buto, Candi Gemali, dan Candi Dadi. Yang 3 itu runtuh semua. Hanya tersisa satu tadi, yaitu Candi Dadi. Kenapa namanya Candi Dadi? Ya itu. Mungkin karena candi dari yang 3 dari 3 itu dari Candi Dadi. Dan banyak ini kalau kita berbicara di luar konteks logika ya, para peritual atau yang punya hajat dan sebagainya itu meyakini kalau berdoa di sini itu ya jadi terlihat dari Candi Dadi gitu. Apa yang diinginkan berarti terkabulkan. Betul. Jadi untuk prosesi perjalanan pun para yang punya hajat itu tidak mampir ke Candi Wurung dulu, diharapkan dari bawah itu fokus ke Candi Dadi. Jadi seperti itu. Terus ini kira-kira ada nggak sih Pak rencana pemugaran? Belum ada. Jadi untuk konservasi pun ini masih belum. Jadi belum tersentuh konservasi kimia. Jadi karena aksesnya sulit. Akses sulit dan konservasi kimia itu juga membutuhkan air yang tidak begitu tidak sedikit juga. Kita butuh air yang banyak. Padahal itu bingung untuk caranya membawa air sampai ke sini.
jalan. Iya. Lumayan naiknya itu. Iya. Kalau air itu di sumber tadi ada kan? Sungai. Iya. Tapi untuk membawa ke sini itu yang sangat Iya. iya. Ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin datang ke candi ini? Ya. Jadi pesan-pesan untuk teman-teman komunitas, teman-teman pelajar, baik itu SD, SMP, SMA, ataupun mahasiswa ya. Jadi kita harus melestarikan warisan budaya leluhur kita. Jadi warisan budaya ada dua, tangible ataupun intangible, patut kita lestarikan. Makanya apa istilahnya? Salah satu nanti yang bisa membackup, yang meneruskan cita-cita daripada bangsa ini, yaitu teman-teman generasi penerus bangsa. Gitu. Untuk ini, mungkin teman-teman yang kesini juga dimohon untuk menjaga kebersihan, terus jangan coret-coret juga. Itu pasti melekat itu. Jadi kata melestarikan itu pasti melekat dengan apa activity kita di suatu situs, entah itu menjaga lisan, etika, ya, terus sampah dan sebagainya, itu melekat untuk konteks tadi. Okay. Untuk pemeliharaan sendiri dilakukan setiap hari atau? Iya, jadi saya itu 1 minggu bisa 5 kali, bisa 6 kali. Jadi naik. Dibersihin ya Pak, dibersihin. Iya, dibersihkan. Lumut-lumut. Ini pun juga tidak boleh begitu dalam, karena batunya kan juga sudah rapuh. Jadi saya pun juga hati-hati. Malah justru sulit ini daripada yang iya, justru malah sulit ini daripada yang masih berbahan keras. Ini batu cuma karena usia ya, permakan usia. Jadi agak sulit. Saya kadang membersihkan yang bawah ini ya. Ini aja daunnya permukaannya itu juga ikut. Makanya sangat hati-hati. Untuk peliharaannya sendiri Pak? Iya. Ada tim? Enggak, saya sendiri. Cuma ada tenaga dari provinsi itu masih honor. Jadi seminggu 2 kali, 3 kali. Terima kasih atas informasinya Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk teman-teman juga yang mau kesini, lebih menjaga etika juga dan harus menjaga kelestariannya. Terima kasih. Sama-sama.